Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat di sini dapat menjadi ilmu yang dapat bermanfaat untuk kedepannya nanti. Baik, berdoa dipersilahkan. Tiada kata selesai dalam berdoa. Baik, sebelum memasuki materi utama, mari kita mendengar sepatah dua kata dari sambutan Ketua Umum dari HMI Cabang Surabaya Komisaris Dr. Erlangga untuk Mas Rifko, kami persilahkan. Baik, terima kasih Razel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hani selaku Kahmi FK UNER, kemudian yang terhormat juga Dr. Romdoni yang belum hadir ya, yang akan mengisi juga untuk materi selanjutnya sebagai Kahmi UNER. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan pada sekalian pemateri maupun peserta pada hari ini. Saya ingin memberikan sepatah dua kata. Mungkin belum ada yang punya gambaran sekilas ya mengenai HMFK UNER. Mungkin sebagian sudah pernah dengar dari teman-temannya atau dari dosen atau dari orang tua mungkin atau dari kakeknya untuk HMI. Tapi mungkin yang saya bisa kasih gambarkan HMI khususnya di FK UNER ini Komisariat Kedokteran Erlangga itu seperti wadah ya. Wadah, dan kami membuat wadah di mana menyalurkan keinginan-keinginan kemampuan kalian. Misal kalian ingin berkembang di bidang penelitian, ya ayo nanti kita bisa bangunkan linknya. Terus kemudian mau baksos ya, tapi mohon maaf, biasanya kita emang paling sering baksos ya, tapi di tahun pandemi ini ya saya rasa tidak bisa baksos ya, karena memang kegiatan akademik pun belum bisa dilanjutkan secara offline, apalagi bakti sosial ya, itu nanti pertanggungjawabannya lebih ribet lagi. Jadi mohon maaf untuk ini, untuk baksosnya mungkin belum terlihat ya. Tapi, jadi tapi ya tetap saja sih kita bukan cuma di baksos aja, kita bisa hal-hal yang lain. Karena kita punya senior-senior yang hebat juga di luar sana. Beberapanya kalau kemarin ada yang lihat mungkin webinar mengenai menulis manuskrip ya, itu dari senior-senior kita itu banyak yang kuliah di luar sana. Ada Dr. Kartika, PhD di OITA, ngambil IKM, terus kemudian ada Dr. Firas juga yang ngambil PhD juga di Groningen. Terus ada dua senior kami juga yang barusan pulang, itu Dr. Dohan sama Dr. Langgeng Agung, itu juga barusan datang mengambil PhD dan lagi ngambil postdoc. Ya banyak sih sebenarnya peluang untuk berkarya ya. Khususnya di HMI ini seperti katalisator gitu. Menjadi kalian untuk memberikan kalian wadah untuk berkembang lebih jauh lagi. Dan saya harapnya kalian ingin berkembang untuk lebih lanjut lagi. Karena sudah ada medianya, sudah ada tempatnya untuk berkembang, sudah ada pembimbing-pembimbing, pembina-pembinanya, yaitu senior-senior kita yang udah ada gitu. Jadi ya saya harap bisa bergabung sih di HMI ini. Begitu, kurang lebih. Mungkin sekian ya dari saya kembalikan lagi pada host Razel. Terima kasih atas waktunya juga para partisipan. Semoga enjoy di acara Maperca hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih. Eh, Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Kanda Mas Rifko. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita langsung saja masuk ke materi yang sudah ditunggu-tunggu. Baik, kami persilakan untuk pemateri kita yang pertama kepada Dr. Hanik Badriah Hidayati, spesialis saraf konsultan. Untuk Dr. Hanik, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Razel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada Ketua Umum HMI Cabang Surabaya ya, Rifko. Semester berapa Rifko dan Razel? Semester 7, Dok. Semester 7 ya, sudah Iya. separuh lebih perjalanan ya. Semoga lancar sekolahnya. Amin. Semester 5 ya. Senang sekali berjumpa dengan adik-adik yang dengan semangat ya, meskipun pandemi, berusaha untuk mencari kegiatan positif, dan saya menyambut positif di WA diminta untuk mengisi tentang menulis gitu ya. Saya share screen ya. Share. Sudah terlihat PPT saya, Dek? Terlihat atau belum? Udah ya? Kok belum? Ntar ya, tunggu. Sudah terlihat? Sudah, Dek ya? Sampun, Dokter. Baik, terima kasih. Ini nanti saya sampai jam berapa? Tanya jawab jam berapa? Ada apa tidak tanya jawab? Saya sampai jam 4. Nanti dokter sepertinya di akhir. Oh, tanya jawabnya di akhir. Apabila dokter. Ya, dokter. Kalau boleh saya tanya jawab dulu bagaimana? Dr. Omdoni nanti join jam 4. Tadi janjiannya saya sama Dr. Omdoni saya jam 3 sampai 4, kemudian Dr. Omdoni join jam 4 sampai akhir. Bisa demikian apa? Menunggu sampai selesai? Iya, dokter. Baik. Ya. Nanti ada tanya jawab atau saya tak ada ya, 10 menit aja ya. Baik, kita mulai. Ini tentang menulis ya. Kemarin judulnya pentingnya menulis dalam kehidupan. Ini saya tulis menulis itu aja. Perkenalkan saya Dr. Hani, saya dari Departemen Neuro. Saat ini menjadi Wadik 2 FK UNER. Diminta panitia untuk menulis membawakan materi tentang menulis. Ini boleh menyimpan alamat email saya, nomor telepon saya. Kalau adik-adik ada keperluan yang saya bisa membantu, saya akan membantu. Cuman harus sabar ya. Artinya kadang slow respon karena banyak kegiatan, tapi insya Allah akan saya berusaha merespon. Senyampang saya bisa membantu, saya akan membantu. Kemudian ini ada saya tulis Pak Rio. Pak Rio itu sekretaris saya. Sekretaris Wadik 2. Kalau menghubungi saya sulit nanti ke Pak Rio. Saya belum mencatat nomor teleponnya karena PowerPoint saya baru membuat, nanti bisa japri saya. Nanti akan saya beri. Jadi artinya kalau nggak ke saya, ke Pak Rio akan tersampaikan ke saya. Nah ini pendahuluan, isi, dan penutup. Saya kira saya lewati aja ya. Nah ini foto saya dari buku Kahmi ya. Judulnya Yakin Usaha Sampai. Nah ini isinya para lulusan doktor 2019 dari HMI seluruh Indonesia, dan saya ada di bagian buku pertama. Bukan apa-apa karena rajin mengirim CV pertama. Jadi terbitan pertama. Bukunya mungkin ada 6 sampai 8 kalau nggak salah ya. Jadi banyak. Itu saya senang sekali bergabung dengan HMI karena bersinergi, kita bisa bersama-sama saling bahu-membahu begitu. Jadi saya senang berorganisasi di HMI ini. Ini saat ini saya bersama Dr. Omdoni, sama-sama beda kantor, tiap hari ngantor di FK, Dr. Omdoni Wadik 1, saya Wadik 2. Nah ini tentang menulis ya. Menulis itu menuangkan ide ke dalam tulisan. Jadi kalau ada ide apa, kita catat, kita tuliskan menjadi
tersampaikan dalam bentuk tulisan. Awal menulis, saya ini hobi menulis, mencatat. Dulu catatan saya rapi, tapi seiring berjalan waktu, saya jadi dokter tulisannya makin lama makin jelek karena pasiennya banyak, memburu waktu, jadi nggak lagi rapi, tapi insya Allah lengkap gitu catatannya. Nah ini hobi ya. Jadi kalau namanya hobi itu tidak ada uang yang dihasilkan akan dilakukan. Ada tidak ada waktu akan disempatkan, itu namanya hobi demikian. Nah hobi saya selain menulis, saya juga hobi mengajar, makanya saya dulu mendaftar menjadi dosen. Jauh sebelum menjadi dosen, hobi saya memang ngajar. Jadi kecil waktu bisa alif, ba, ta ya, umur 4 tahun itu saya sudah punya murid-murid di bawah saya. Jadi yang kecil-kecil yang belum bisa ngaji alif, ba, ta ya saya ajari. Itu tiap sore. Nah, seiring waktu saya ngajari adik saya, adik kandung. Jadi memang dari dulu hobinya menulis, mengajar ya. Terus untuk menulis ini, dulu cita-cita saya jadi penulis bobo, Dek. Tapi tidak kesampaian. Gitu. Terus kemudian SMA saya sering menulis ya puisi, menulis cerita. Sudah saya kirimkan tapi belum rezeki saya diterbitkan karena saya nggak tahu link, nggak tahu jalan, dan sekarang eranya kan di email ya, dulu nggak pakai di email, harus datang ke penerbit dan ribet begitu. Dan saya sendirian, belum tahu jalan. Mungkin kalau tahu jalan ada coach-nya bisa jadi. Nah, adik-adik dalam berorganisasi ini tadi disampaikan punya senior-senior yang lulusan luar negeri banyak, itu bisa membimbing. Artinya tidak harus menapak jalan itu dari bawah. Kita bisa dengan pembimbing yang baik bisa langsung lompat jumping gitu. Ini banyak tulisan saya, nanti kalau ketemu majalah Amal, Mimbar, Care for Life, Hidayatullah, Mustaqim, itu ada tulisan-tulisan saya di sana. Tiap bulan saya menyempatkan menulis, dan saya senangnya kalau dengan join ikut menulis majalah Amal gini ya, misalnya saya belum mengirim naskah, pasti diingatkan, Dok, sudah waktunya mengirim naskah gitu. Jadi kalau dikirimi PDF bulan lalu, artinya saya waktunya mengirim tulisan baru. Dan dengan dipaksa demikian, maka saya akhirnya menghasilkan karya. Nah, kapan saya menulis? Di antara waktu saya ada anak 4, suami, ada kerja, kemudian juga aktif di Fakultas Kedokteran. Ya waktu-waktu luang, misalnya saat menunggu anak-anak ikut cooking class di McD gitu ya, kan setengah jam mereka main-main, main tepung, main apa ya. Nah, saya waktunya buka laptop. Saya buka, kemudian karena sering menulis ya, nulis 15 menit selesai kalau untuk majalah ilmiah populer, majalah-majalah seperti ini ya. Nah, kemudian ini gambar-gambar ini tulisan saya semua. As-Sholihin, Mustaqim, Mimbar. Kemudian naik dari majalah majalah yang sebelumnya ya, kayak di ini yang Mimbar. Tulisan pertama itu ini saya, tulisan saya itu Parkinson ini, Dek. Terbit di Mimbar. Ini pertama kali saya menulis yang benar-benar niat menulis itu ya mulai saya PPDS. Tapi waktu itu saya menulis itu takut sekali. Karena apa? Karena saya takut apa yang saya pahami keliru demikian. Terus kemudian saya juga takut membahasakannya keliru. Yang saya satu takut mengertinya keliru. 2 takut dari mengerti mengolah kembali menjadi tulisan nanti distorsi makna begitu. Saya takut. Nah, ini cukup 1 halaman tapi derdeknya saya bisa berbulan-bulan karena ini terbitnya Mimbar tuh di Dr. Sutomo, yang dibaca oleh para staf, tidak hanya neuro, dibaca oleh tenaga kesehatan banyak. Jadi saya takut kalau waktu terbit terus ada protes, oh ini salah, itu salah gitu. Karena takut akhirnya saya sampaikan ke guru saya 1 orang. Dibaca 1 orang guru saya, stafnya neuro, disampaikan, oh enggak apa-apa, udah bagus tulisannya gitu. Terus hati saya agak tenang, tapi mau diterbitkan lagi saya takut lagi. Saya minta dibaca oleh dokter kedua. Guru saya kedua juga bilang, enggak apa-apa, sudah bagus gitu. Kemudian mau diterbitkan lagi, saya masih takut karena staf neuro ada 25. Itu yang baca baru 2 orang, yang 23 ya kalau kebetulan yang itu juri yang baik gitu ya. Jadi enggak protes. 23 takut, sudahlah bismillah gitu. Waktu terbit saya tunggu sebulan, 2 bulan, kok tidak ada yang protes dan baik-baik saja, maka
saya melangkah ke tulisan berikutnya, terus saya tiap bulan menulis, dan makin menulis saya makin mudah untuk menulisnya, karena udah tahunan menulis. Kemudian ini jurnal nasional. Saya mulai jurnal nasional, tidak berani jumping langsung jurnal nasional terakreditasi. Jadi berawal dari majalah yang seperti tadi ke jurnal nasional tidak terakreditasi. Dan naik lagi ke yang terakreditasi. Terus naik ke atas. Nah, ini jurnal-jurnal nih, kalau mungkin pakai keyword nama saya muncul jurnal-jurnal, kemudian nulis di bab dalam buku. Ini ada banyak, sebenarnya ada banyak, namun saya capture hanya beberapa. Kemudian melangkah setelah jadi bab dalam buku, saya menjadi editor buku. Nah, saat ini sedang program menulis buku, mohon doanya moga-moga ada kekuatan pikiran, tenaga, waktu, dan dimudahkan Allah untuk menghasilkan buku begitu. Tapi keinginan itu sudah ada. Kemudian ini jurnal internasional. Dalam satu waktu pernah satu jurnal itu menerbitkan 6 tulisan saya, Dek. Senangnya bukan main. Waktu itu saya masih sekolah S3 kalau nggak salah. Sekolah S3 saya berusaha mencari tim karena dalam satu waktu terbit 6 langsung itu agak berat gitu, dan saya harus siap-siap kalau tim saya meleset nggak menulis, saya yang harus menulis karena pakai email saya gitu. Dan saya harus menjaga amanah itu, harus terbit saat itu, maka saya siap-siap kalau 6 ini ada yang nggak menulis, saya yang menulis. Dan alhamdulillah timnya solid, selesai dan semuanya terbit. Oh, enggak semuanya. Satu yang ditolak oleh jurnal karena harus dilengkapi gitu. Jadi ini mengirim 7, ini tuh 2 3 4 5 6 kan. Enggak tercapture ya, ini plus 2. Itu satu yang ditolak. Kemudian yang satu tadi tidak mau meneruskan. Sebenarnya kalau mau mengedit, mau melengkapi, insya Allah akan terbit. Nah, tapi kan tergantung fight-nya tiap orang ya. Kalau kurang semangat, tidak mau menambah, ya sudah berhenti sampai situ. Tapi kalau mau berusaha, benernya masih bisa mengirimkan kembali, melengkapinya. Nah, kemudian ini ada jurnal-jurnal lain, kayak jurnal Elsevier dan lain-lain ya. Juga ada proceeding internasional. Biasanya kalau kita tampil di luar negeri ya, membawakan makalah, membawakan poster, itu biasanya diminta juga menulis proceeding internasional. Awal-awal dulu saya menulis berangkat sendiri, kemudian presentasi sendiri, mengirim. Tapi lama-lama karena saya gatel menulis ya, suka menulis, suka sekali, dan ada kasus-kasus bagus, maka terakhir-terakhir karena waktu tidak memungkinkan, kadang waktunya praktek, kadang waktunya ngajar, dan mau berangkat tidak memungkinkan, sedangkan ide di kepala ada, ya akhirnya saya titip teman yang berangkat ke sana, namanya saya bawa gitu. Jadi kerjasama, kalau adik-adik punya teman satu organisasi gini lebih ringan bersama-sama. Jadi namanya dibawa, dan teman saya yang memasang di sana yang di luar negeri, saya yang bagian di sini menuliskan ide-ide yang ada. Ini baru terbit Desember 2020. Ini nama saya, ini kebetulan saya sendirian. Kenapa sendirian? Karena ini tulisan selaku editorial. Jadi saya ikut di dalam tim inti editor. Jadi ini yang di awal-awal majalah saya yang ikut menuliskan. Kami gantian menulis. Nah, ini kalau ini insya Allah nulisnya lama, tapi ini jurnal ini sempat ketelisut ke jurnalnya Apiker ya, lama. Harusnya terbit duluan, tapi malah yang saya kirim kedua malah sudah terbit duluan dibanding ini. Ini yang pertama kali ngirim. Jadi ini ceritanya jurnal ini ketelisut, dan sudah saya tanyakan ke editornya, akan diterbitkan nanti insya Allah Februari 2021. Nah, ini selain menulis jurnal ilmiah ya, juga hobinya nulis, juga hobinya nulis Facebook, Dek. Tapi Facebook, maaf, ini. Facebook ini buat hiburan saya kalau pas di mobil kecapean, lihat-lihat, terus ada banyak, kadang gosip-gosip baru ya. Gosip baru tuh, gosip belum tentu jelek ya. Gosipnya ahli-ahli pen internasional, itu gosipnya di Facebook. Jadi ada info pelatihan, misalnya pelatihan pakai Zoom, free. Banyak mereka mengamalkan ilmu di waktu pandemi ini. Jadi saya banyak join, bahkan pernah rekor ya. Kalau dulu saya mencari ilmu harus terbang, keluar uang banyak ya. Ke Korea saja selesai, capek dan lain-lain. Ini enak, sudah di rumah, ketemu anak-anak, mendengarkan beliaunya bercerita tentang ilmu pen, free lagi, dan
satu hari saya kadang bisa join dari Korea, selesai Korea tutup, pindah ke Jepang, tutup, pindah ke malam itu pindah bersamaan Zoom 2 jalan, India sama satunya Eropa. Keren ya, sehari saya bisa terbang, tanda kutip, terbang ke 4 negara gitu. Dan itu semua free, itu saya dapatkan infonya dari Facebook. Dan Facebook ini saya enggak cuma untuk main-main aja ya, cari ilmu seperti itu dapat. Kemudian saya menyimpan file saya. Kayak ini saya foto-foto saya banyak saya tampilkan gambar capture buku. Capture ini saya tidak mencari di mana-mana. File yang pernah saya upload di Facebook gitu. Jadi ini sebagai apa kenangan manis gitu ya. Saya pernah melakukan apa itu saya capture, saya letakkan di Facebook. Kemudian ini tujuan dan manfaat menulis. Awalnya sekedar mencatat ya. Dulu catatan biologi saya lengkap waktu SMP, sehingga saya terkenang, saya senang sekali waktu naik kelas 2 SMP, itu buku biologi kelas 1 itu saya diminta oleh bu guru saya namanya Bu Handasah ya. Mana catatanmu saya pakai untuk mengajar gitu. Jadi menjadi buku paket. Jadi ada tulisan, kemudian lengkap jawaban gitu diminta. Dan itu buat saya itu penghargaan gitu. Nah itu awalnya sekedar mencatat, catatan lengkap dan ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ikatlah ilmu dengan catatan. Jika tidak dicatat maka bagaikan onta yang lepas dari ikatannya gitu. Itu katanya Rasulullah. Sehingga saya selalu mencatat dan kita ingat kalau ikut workshop ya, kalau nggak dicatat nanti sehari, 2 hari, 3 hari masih ingat, hari keempat sudah tinggal 80%, hari kelima tinggal 60%, 50% dan seterusnya. Nah, waktu lupa itu kita mencatat. Dan biasanya saya mencatat berusaha lengkap. Jadi misalnya kalau ikut workshop saya catat outline-nya dulu, kemudian saya sudah mendownload bahan-bahan, saya masukkan dari bahan tersebut melalui Mendeley ya, dilengkapi saat naik pesawat, turun pesawat saya ikut workshop, istirahat bentar kan tidur, pagi ikut workshop, mendengarkan kuliah, melengkapi catatan yang sudah ada tadi dari rangkuman saya, kemudian ikut workshop, saya workshop peserta yang ketiga, peserta pertama adalah guru saya, catatan saya semakin lengkap, peserta berikutnya peserta sungguhan, yang pertama, kemudian catatan saya semakin lengkap, saya peserta ketiga, saya paham, sudah hands on, maka peserta ke-3, 4, 5, 6, sampai 10 catatan saya semakin lengkap. Pulang-pulang saya sudah lengkap. Gitu. Bisa mencatat 45 halaman dalam sehari. Kemudian ini hobinya suka menulis, jadi mengkolekting kalimat penting. Dan ingat-ingat ya, kalau dosen mengajar, lebih baik mendengarkan kalimat dosennya, melihat ke PowerPoint, daripada membaca sendiri buku cetak. Kalau targetnya nilai loh ya, kalau targetnya nilai. Jadi apa yang disampaikan dosen itu yang banyak yang keluar di soal gitu. Nah kalau baca textbooknya boleh lah untuk tambahan-tambahan ilmu tambahan gitu. Tapi kalau targetnya nilai, sekedar membaca catatan itu bisa dapat nilai bagus. Saya dulu pernah satu kos 20 anak, itu ada farmasi, hanya farmasi sama kedokteran ya. Nah kebetulan ada saudara kembar di angkatan saya yang satu kos, yang satunya tidur, satunya belajar sama saya, belajar kumpulan soal. Nah, terus yang tidur itu hanya membaca satu buku tulisnya aja. Nilainya jauh lebih baik. Nah, kami baca kumpulan soal yang banyak melekan semalaman. Kemudian keluar dari ruang ujian, kami yang berdelapan itu senyum-senyum karena mirip dengan satu bendel soal gitu. Kami menduga nilai kami adalah 100 karena hafal mati. Itu jawabannya D, ini A, ini apa itu hafal deh karena belajar dari soal. Nah, ternyata nilai yang berdelapan ini cuma 60 karena kuncinya kunci sesat gitu. Nah, yang tidur yang tidur hanya baca satu buku tulis itu nilainya 90, luar biasa dia bisa tidur. Jadi catat yang penting-penting, kalimat penting yang dari dosen itu malah yang bisa nilainya bagus kalau targetnya nilai. Tapi kalau targetnya ilmu ya harus lebih dari itu, harus belajar lagi gitu ya. Kemudian niatnya nolong. Jadi ada tujuan saya menulis salah satunya niat nolong. Jadi ada sebuah majalah yang tiap bulan mencarikan donasi untuk yatim piatu begitu, Dek. Jadi, dokter apa bisa mengisi rubrik kedokteran gitu. Saya sampaikan, oh bisa insya Allah. Nah, majalah itu nanti dijual dari ke donasi-donasi dapat uang, nah itu untuk anak yatim piatu begitu. Jadi membantu tidak harus pakai uang, pakai tenaga, kita mampu apa silakan bantu. Dan luar biasanya ketika saya menulis itu
anak saya ikut-ikut menulis cerpen. Jadi kami sering terbit duet bareng ya. Saya dari sisi kedokteran, anak saya cerpen ala anak-anak gitu. Jadi ada imajinasinya gitu. Kadang ada tungku yang di bawahnya itu apinya dari naga gitu, semburan naga. Saya bertanya, ini mana ada tungku apinya dari semburan naga. Saya gatel ngedit cerita anak-anak. Tapi katanya anak saya, biarin itu malah nilai lebih cerita anak-anak begitu. Malah orang tua kan nggak ada imajinasinya. Biar aja jangan diedit gitu. Terus dikirim. Jadi saya kirimkan apa adanya cerita anak-anak. Nah, adik-adik bisa memberi manfaat dari sisi itu, membantu anak-anak yatim cari uang, sekaligus adik-adik belajar. Mungkin dari buku yang adik-adik baca, kedokteran ya, misalnya tentang nyeri punggung bawah, apa yang Anda ketahui dari membaca, dibahasakan ulang, diceritakan, nanti bisa terbit tiap bulan, bisa bantu anak-anak yatim piatu cari makan gitu ya. Jadi sambil belajar, sambil beramal. Nah ini manfaat, tujuannya supaya bisa manfaat, bisa beramal gitu, dan salah satu yang mendasari saya mau bergerak meskipun banyak kesibukan itu karena ada 3 amal yang tidak terputus oleh ajal, salah satunya adalah ilmu manfaat begitu. Dan harapan saya ketika kalau publikasi nasional internasional yang terupload, kita bisa di-download kapan saja dan bermanfaat. Terus salah satu lagi adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain gitu. Nah, tulisan-tulisan yang saya tulis salah satunya adalah tulisan tentang contohnya nyeri kepala ya, nyeri kepala ringan aja tulisannya di jurnal, dibagi nyeri kepala primer, sekunder. Primer itu ada klaster migrain, TTH, sekunder itu nyeri kepala yang berbahaya. Itu bentuknya apa, contohnya apa, tumor dan lain-lain begitu. Dan ternyata tulisan saya itu bermanfaat saat ini, saat pandemi. Jadi saya mengurangi kontak dengan pasien lama-lama, saya tinggal kirim jurnal yang saya kirimkan, dibaca oleh pasien sudah menentukan sendiri kira-kira lebih dominan kemana dan tanda positifnya apa itu di WA-kan ke saya. Sehingga kita nggak terlalu lama bertemu dan mereduksi kemungkinan untuk ketularan COVID begitu. Pasien juga resikonya lebih kecil, saya juga lebih kecil. Kemudian yang kedua, kalau saya misalnya menguji PPDS ternyata tidak mengerti tentang nyeri kepala yang saya sampaikan itu, maka selaku penguji ya menguji apa adanya itu, tapi selesai menguji saya kirimi file yang saya pernah buat, silahkan dibaca gitu. Dan tulisan bab dalam buku yang saya buat misalnya pemeriksaan sensoris, PPDS kurang detail dalam melakukannya, mungkin bisanya 80%, harusnya 100%, maka tulisan saya bab dalam buku saya share gitu. Jadi bukan targetnya menulis tidak untuk jualan buku, bukunya ada dijual sebenarnya. Tapi kalau memang diperlukan saya akan share begitu. Saya berikan dan itu sangat bermanfaat. Tidak harus kita bicara terus. Bahkan kalau kondisi seperti sekarang COVID ini bisa direkam, dan rekaman itu kalau mahasiswa nggak mengerti bisa mengulang sampai mengerti begitu. Jadi banyak kans yang bisa dilakukan. Kayak tadi misalnya Baksos ini saat ini belum terlihat, Anda bisa bergerak. Baksos edukasi ke masyarakat, menghubungi SD, SMP, SMA, kemudian sosialisasi tentang COVID gitu, kemudian bisa dilakukan lewat Zoom gitu. Kalau memang perlu bantuan Zoom pinjam, mungkin bisa lewat FK, coba diajukan. Kebetulan saya Wadek 2, saya coba tanyakan nanti. Bisa kalau senyampang Zoom-nya kosong ya, kan sering dipakai AWCS dan lain-lain. Gitu. Nanti silakan mungkin diajukan, saya akan tanyakan. Saya membantu insya Allah. Kemudian ada menulis ini ya, banyak manfaat yang bisa dituliskan. Misalnya case report. Case report itu saya pernah misalnya maju ke Korea. Jadi waktu sekarang ini namanya osteoartritis itu tidak sekedar obat, tapi bisa dilakukan dengan pemberian platelet rich plasma. Platelet rich plasma itu darah pasien diambil, kemudian disentrifuse, diputar dengan RPM tertentu, bisa 1 spin, bisa 2 spin, dan itu belum ada guideline yang mewajibkan harus 1 putaran, harus 2 putaran, atau RPM-nya harus berapa. RPM itu berbeda-beda setiap dokter. Nah, saya punya pengalaman dengan RPM tertentu, kemudian dengan berapa kali frekuensi, jaraknya berapa yang berbeda dengan dosen lain, dokter lain di luar negeri, saya di ras Asia, dokter lain di ras yang lain. Nah, itu bisa di-share bahwa yang saya lakukan ini bermanfaat. Itu saya bawa ke Korea dan diterima di sana dan diterbitkan gitu. Nah, jadi sharing untuk bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian penelitian seperti pada demensia, obat-obat demensia memang ada, tapi ada obat yang
tanaman obat yang bermanfaat seperti Solanum betaseum terong Belanda itu dimasukkan di tikus, dibuat grup, yang satu dibuat grup demensia ya Alzheimer, yang satu tidak dibuat demensia, kemudian dibandingkan, dan ternyata Solanum betaseum itu bermanfaat untuk demensia Alzheimer. Dan pemilihan Solanum betaseum ini tidak sekedar memilih, tapi juga dilakukan studi sebelumnya dengan in silico sehingga tahu tanaman obat mana sih yang berpotensi yang sama dengan potensinya dengan obat-obat Alzheimer saat ini gitu. Kemudian jadi ini banyak hal yang bisa kita share. Kemudian senangnya lagi manfaat menulis itu rajin menulis itu punya catatan ya. Jadi dan saya senang berbagi, catatan saya diminta siapapun saya berikan. Padahal niat saya pengennya bikin buku gitu. Kalau mau egois, saya keep dulu sampai jadi buku, baru saya share. Tapi kalau menunggu jadi buku nggak jadi-jadi. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa, silahkan dipakai. Saya senang dimanfaatkan oleh teman saya memanfaatkan sehingga pasiennya sembuh gitu. Itu saya senang, semoga bisa bermanfaat dan semoga ya kelak kalau meninggal bisa jadi pemberat amal gitu ya. Harapannya demikian. Terus kemudian kalau kita mencatat, kebetulan saya tipe auditorik ya, kalau mendengarkan lebih baik dan mencatat lebih lengkap, jadi kita menggunakan semua indera ya mata, ya telinga, ya tangan, taktil, itu kita pakai semua sehingga serapan daya ingat kita menjadi lebih baik. Gitu. Kemudian setelah itu memori meningkat ya, kemudian dengan rajin mencatat itu mudah lulus sih. SD gitu, jadi mendapat nilai yang gemilang, SMP, SMA terus begitu. Sampai S3 catatan baik ya, nilainya baik gitu. Kemudian rajin menulis, berarti tugas-tugas terselesaikan dan baik, nilainya baik. Dan bonusnya saya bisa selesai S3, ada konsultan, kemudian ada mendapatkan diploma dry needling dan lain-lain gitu. Terus bonus yang lain saya tidak sengaja memang menulis itu hobi. Ternyata ngumpul-ngumpul banyak, terus tiba-tiba bisa naik pangkat, naik jabatan, nilainya tiba-tiba banyak. Kemudian ini enggak penting ya, famous. Kalau buat anak saya yang SMA famous itu katanya penting. Berorganisasi itu katanya, nanti famous Mi katanya gitu. Nah ini kalau famousnya versi dosen itu sisi manfaat ya, makin banyak manfaat makin baik begitu. Jadi bisa sering mahasiswa dari non FK kayak farmasi saya banyak membantu menulis mahasiswa farmasi, kemudian diminta membimbing dari Fakultas Sains Teknologi dan diajak menulis. Bahkan ada dosen dari UNESA ya ikut bertanya tentang medis begitu. Kami join penelitian. Kemudian diminta berbagi ilmu gitu, dan kalau senyampang saya bisa, saya insya Allah tidak pernah menolak. Kemudian bermanfaat luas ya, harapannya manfaatnya tidak cuma dunia ya, sampai di akhirat begitu. Kemudian ini manfaat menulis yang lain ya, manfaat itu bisa untuk manfaat masyarakat yang saya sampaikan, manfaat untuk murid, manfaat untuk pasien, manfaat untuk dokter lain, manfaat untuk diri sendiri dan keluarga gitu. Kemudian juga lebih paham, dan manfaat yang lain yang menyenangkan itu jalan-jalan, Dek. Karena saya rajin menulis, saya ke Korea mungkin 2 kali, ke Jepang saya lupa sekali, 2 kali itu dengan membawa tulisan, dan karena kontennya ilmiah itu dibiayai oleh FK, dan bonusnya jalan-jalan ya. Kalau workshop tuh work and shop. Jadi ada pekerjanya, ada jalan-jalannya gitu. Kemudian ini bonus yang lain, pulang-pulang bawa best presenter dari Jepang, dan ini menyenangkan sekali. PowerPoint-nya saya buat saat di pesawat. Ya rezekinya dapat tetap best presenter. Buatnya nulis makalahnya cukup 3 hari karena kena deadline. Kalau nggak kena deadline ya nggak dibuat-buat deadline. Akhirnya jadi ya rezeki masih dapat best presenter. Manfaat yang lain, ini saya pernah dapat software hak cipta software deteksi nyeri kepala berbasis Android. Jadi ini join dengan Fakultas Sains Teknologi, misalnya laki atau perempuan diklik, kemudian nyeri kepalanya berdenyut atau rasa terikat diklik. Nah, nanti keluarannya seperti jurnal yang saya sampaikan tadi, primer atau sekunder, nanti kemana, terus terakhir misalnya ada red flag tanda bahayanya, hubungi rumah sakit terdekat, terus nanti ada
rumah sakit radius 5 km terdekat gitu. Dan saya senang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini yang bonus yang saya sampaikan, ini dapat piagam, ijazah, bukan piagam, ijazah ya, lulus banyak. Kemudian ini keilmuan, ini banyak pertimbangan ya, keilmuan, kemanfaatan. Nah, ternyata kalau menurut saya ini semua nggak ada apa-apanya karena sekarang kondisinya pandemi ya, kapan aja bisa meninggal gitu, maka orientasinya jangan orientasi dunia gitu dilakukan ya untuk persiapan nanti bekal di akhirat begitu. Ini kendala dalam menulis. Kendala dalam menulis bagi saya kendalanya adalah waktu. Karena saya ada anak, ada suami, ada orang tua, ada keluarga besar, kadang diundang manten gitu. Saat itu kan harus lepas laptop ya. Kemudian ada suami di sebelah, kadang saya pegang laptop tuh. Pernah satu kali, Dek, suaminya sedang bicara. Padahal saya mendengarkan. Saya bisa multitasking mendengar sambil menulis, tapi itu tidak sopan ya begitu. Sehingga saya kalau ada suami dan anak-anak saya berusaha tutup laptop. Nanti kalau semua sudah tidur mungkin saya bisa memakai waktu saya. Nah ini awal-awal menulis yang saya cerita takut salah. Ini kesulitannya ya, ada ide kadang tidak muncul begitu saja, jadi harus diadakan dengan banyak membaca, banyak mengamati, nanti muncul ide atau kita berdiskusi dengan yang lain. Kemudian mood juga kadang moodnya lagi hilang menulis meskipun ada ide, badan capek, ini juga menjadi penghalang. Kemudian harus paham dulu, sebelum menulis harus memahami. Nah, proses memahami ini tidak gampang. Selain join-join simposium, workshop yang itu butuh waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih, itu harus kita pahami dulu yang mau kita tulis apa. Nah, memahami yang sepenuhnya itu harus banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar ya, banyak praktek. Nah, kemudian kayak kesulitan menulis. Misalnya saya mau menulis tentang pengaruh bekam pada nyeri neuropatik, memakai model hewan nyeri neuropatik. Nah, kalau bertanya ke pasien, skala nyeri kan biasa, tapi kalau ke tikus bagaimana? Nah, itu harus baca. Baca cara menghitung skala nyeri pada tikus seperti apa. Kemudian model nyeri neuropatik, membuat pasien nyeri neuropatik pada tikus juga kita belum tahu, sehingga harus membaca, mengumpulkan, membuatnya bagaimana, ligasinya, saraf skiatikus pakai berapa benang, berapa tali dan lain-lainnya, itu harus ukuran berapa itu harus diperhatikan. Kemudian ada jurnal ini kesulitannya juga harus mengikuti guide for author, kemudian ada submission fee, harganya yang cukup mahal itu harus menjadi perhatian khusus. Kalau mau murah harus banyak baca. Kira-kira APC ya, APC itu pembayaran. Ada yang free apa tidak itu harus banyak membaca, pilah-pilah mana yang jurnalnya tingkatannya tinggi tapi murah, tidak berbayar begitu. Nah, ini pentingnya menulis. Pentingnya menulis ini ikut mewarnai dunia kedokteran. Menurut saya penting ya, karena menjadi dasar bagi pijakan penelitian yang lain, kemudian bisa jadi dasar guideline yang ada. Kemudian menulis bisa banyak ya, bisa menulis case report, review, penelitian, menulis di majalah untuk KIE orang awam gitu. Jadi kalau misalnya mau baksos kesulitan, adik-adik bisa menulis buku. Sekarang kan ada buku antologi itu. Masing-masing nulislah pengalaman hidup yang bisa bermanfaat untuk yang lain gitu. Tentukan tema, itu kan bermanfaat. Atau memberikan KIE ke puskesmas, KIE ke adik-adik SD, terserah mau apa saja bisa bermanfaat. Yang pintar matematika ngajari matematika, ya biar bisa nanti masuk kedokteran, pintar apa saja bisa dilakukan. Nah ini bonusnya lain, manfaatnya ini alhamdulillah saya masuk dalam tim editorial tim ya. Kalau menulis anesthesia pain and intensive care, kemudian klik ini about, kliknya editorial tim, maka akan ketemu chief editor. Ini senior editor, chief editor. Ini klik lagi. Ini yang foto ketiga, ini foto saya. Ini dari Indonesia, saya masih sendirian. Dari Jepang ada 3 orang. Kalau mau join bergabung silahkan, ditunggu, bisa membantu untuk mereview jurnal-jurnal internasional. Ini banyak dari yang lain ya, dari Italia, ini dari mana ini ya, ada dari India, Italia, dari Pakistan, dari Jepang, dari ini Jepang ya, dari USA. Banyak ini yang saya crop, banyak sedikit.
Nah, tentang HMI dan menulis. Sebenarnya HMI ini menyenangkan. Saya belajar banyak kasus ya. Sebelum menjadi dokter, saya sudah menjadi dokter berkat HMI. Dulu tidak ada SIP, Dek. Syarat SIP itu tidak ada, sehingga saya praktek dokter tuh dengan HMI ini saya praktek semester 7. Kalau lulus semester 12 nih, saya semester 7 sudah praktek gitu. Jadi kadang ya kesulitannya belum diajari tentang measles, mumps, rubella ya. Nah, itu belum tahu namanya cacar, itu belum waktunya diajari, maksudnya rotasi pediatri belum. Itu sudah ngadepi pasien cacar di depan mata. Nah, itu ada obat-obat simptomatis, kemudian ada obat-obat kausatif. Itu di situ saya belajar dengan kakak kelas. Gitu, bagaimana cara mengobati. Kalau memang tidak terlalu gawat darurat, diobati pakai simptomatis zaman dulu. Kemudian konsultasi, kemudian 1 minggu kemudian mendapatkan terapi yang betul-betul tepat. Nah, kelebihannya dengan praktek, maka saat diajari tentang cacar, misalnya teman-teman saya banyak yang ngantuk ya, diajari di pediatri, diajari cacar, banyak yang tidur, saya enggak tidur karena saya tahu kesulitan di lapangan. Pernah bertemu pasien cacar tapi kesulitan. Kemudian pernah di klinik PHI itu saya dipanggil untuk PHI Blauran ya HMI juga. PHI Blauran itu pasiennya sehari bisa 40, minimal 35, 50, mungkin pernah sekali waktu rata-rata ya 35, itu saya bisa jahit ya. Dulu awal sekali bisa jahit itu diajari oleh kakak kelas HMI di Masjid Grabik ya. Masjid Grabik Iptekdok, diajari jahit apa? Jahit bantal. Jadi bantal yang anak-anak TK mencocok itu saya jahit, diajari kakak kelas, dan itu bermanfaat saat praktek di klinik PHI. Ada pasien dengan trauma kepala, kemudian ada robekan di kulit kepala, itu saya menjahit dengan bekal pernah menjahit bantal gitu. Jadi nanti kalau punya kakak kelas yang pinter-pinter itu bermanfaat, ilmu yang kecil-kecil begitu sangat bermanfaat di praktek maupun di belajar di kedokteran. Nah, ini tahun 97 saya masuk FK, masuk kampus tercinta. Kemudian dari klinik ke klinik kecil-kecil HMI mungkin ada puluhan, belasan yang ada di HMI ya, klinik pindah-pindah saya kliniknya, ngikuti kliniknya HMI. Pasiennya dari yang mulai 0, do re mi, sampai yang banyak itu di PHI Blauran. Jadi naik-naik terus gitu, dipindah. Nah, ini PHI Blauran ini cukup banyak mewarnai hidup saya dengan berbekal ikut di PHI dan klinik-klinik lain, saya berani menghadapi pasien, menjadi percaya diri dan paham kondisi pasien sehingga saya bisa menuliskan dengan baik kondisi klinis pasien ditambah dengan teori dengan banyak membaca. Nah, ini pesannya, ini sudah jam 4 kurang 1 menit. Membacalah niscaya Anda akan mengenal dunia, dan menulislah niscaya dunia akan mengenal Anda gitu. Mungkin dulu Dokter Thorik, Chief Editor, menemukan saya, menjadikan saya editor tim itu mungkin juga dari tulisan-tulisan yang sudah saya buat, dan saya pernah terbit 6 sekaligus di jurnalnya beliau, dan kemudian tiba-tiba nama saya dituliskan di dalam editorial tim. Nah, ini menulislah. Kenapa harus menulis? Kalau kita ingat peribahasa ya, kata-kata mutiara, kalau macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, nah kita meninggalkan apa? Mungkin kita bisa meninggalkan tulisannya, itu bisa dimanfaatkan oleh para pembaca. Mungkin demikian, jam 4 tepat, mungkin sudah ada Dr. Romdoni, atau ada tanya jawab, silakan saya kembalikan ke moderator atau host. Baik, terima kasih Dr. Hani atas materi yang sangat bermanfaat tentang menulis yang pastinya akan sangat berguna bagi kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai penerus bangsa. Baik, untuk rangkaian acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk materi ini akan saya serahkan kepada moderator Kanda Masrur Rizal sebagai moderator. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kanda Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Masrur Rizal sebagai moderator pada acara percepatan hari ini. Di sini sebelum memasuki acara sesi tanya jawab, saya meminta tolong kepada para peserta untuk menyalakan kameranya agar
bisa terjalannya acara Mapercaya ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian apabila dari peserta ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Hani, bisa dengan present terlebih dahulu, kemudian akan saya arahkan bertanya kepada Dr. Hani. Terima kasih. Mungkin sambil menunggu pertanyaan untuk Dr. Hani, di sini ada beberapa kata yang saya highlight dari materi yang sudah diberikan oleh Dr. Hani sendiri. Materi menulis yang dibawakan oleh Dr. Hani ini sangatlah luar biasa, di mana terdapat banyak-banyak take home message yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-harinya. Salah satu contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu hadis An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasi shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Maksudnya adalah apabila anak Adam itu meninggal, ada 3 amalan yang akan masih terus berjalan, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyahnya, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini menurut saya sendiri merupakan salah satu hal yang bisa membuat kita saling memperbaiki diri, saling belajar bagaimana kita bisa saling bermanfaat untuk kehidupan di dunia ini. Saya ulangi kembali kepada para peserta, apabila ada peserta yang ingin memberikan pertanyaan, bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan, boleh bertanya apa saja. Nanti kalau Dr. Ramdhani rawuh, saya dikabari ya. Oke, baik dokter. Mohon maaf dokter, ini ada chat yang masuk kepada saya dokter. Bolehkah saya izin membacakan pertanyaannya dokter? Iya, silakan. Assalamualaikum dok, saya izin bertanya. Bagaimana cara dokter memaksimalkan menulis dalam memahami materi yang banyak namun terbatas deadline waktu yang singkat? Terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti adik-adik akan menemui hal yang sama seperti saya. Tapi kalau namanya kena deadline, insya Allah selesai. Nah, bagaimana kedalaman materi? Kedalaman materi kita bisa belajar dari, kalau banyak menulis nanti tahu poin-poin penting mana yang harus dituliskan. Jadi memang harus pengalaman menulis, tidak tiba-tiba jumping ya. Memang harus pelan-pelan, makanya harus diasah mulai sekarang gitu. Kemudian waktunya pendek yang saya sampaikan itu nanti pasti jadi kalau kena deadline ya. Tapi entah bagaimana hasilnya, kedalaman materi kalau saya, karena saya dokter neuro, supaya dalam materinya ya yang saya pahami selama sekolah neuro itu yang saya tuliskan gitu. Mungkin itu deh. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Kemudian di sini ada pertanyaan yang masuk kembali dokter ke private chat kepada saya. Di sini ada yang bertanya dokter, bagaimana cara membagi waktu antara kuliah, menulis, dan bekerja sebagai profesi sebagai dokter? Bagaimana gitu? Iya, itu yang saya sampaikan sendiri bahwa kendala saya yang utama adalah membagi waktu. Nah, kalau membagi waktu sulit ya, karena ada anak-anak, ada suami, ada pekerjaan, ada praktek, ada kerja di FK, maka saya setiap ada waktu luang saya berusaha untuk nyicil gitu. Jadi minimal punya ide apa saya tuliskan gitu. Kemudian saya list mau ngapain aja. Kemudian saya ada waktu lagi nanti mendownload materi. Ada waktu lagi membaca. Kalau tidak membawa laptop, saya mencatat di note-nya HP. Di note HP itu saya tiru-tiru Pak Dahlan Iskan. Jadi mau dimanapun, mau di pesawat, mau mana aja bisa buka note HP ya. Note HP, kemudian kita ketikkan, nanti ada waktu longgar, di copy, paste, saya email ke email saya pribadi, saya tata yang bagus gitu. Jadi ada waktu intinya dicicil. Kemudian yang kedua, bisa kita join
join ini apa namanya, tidak menulis sendiri tapi tim, kita berbagi. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Baik, Dokter, terima kasih atas jawaban Ya, atas ini Dr. Romdoni pertanyaannya. sudah hadir. Di sini Dr. Romdoni sudah hadir di acara Maperca ini. Selamat datang, Dr. Romdoni. Sebelum Sepertinya masih ini sibuk. Ya. gitu, Dokter. Sebelum saya lanjutkan ke pemateri yang kedua, di sini saya akan membacakan peraturan kembali tentang Maperca HMI Komisariat Kedokteran Universitas Airlangga pada sore hari ini. Pertama, peserta wajib menggunakan nama asli atau email sesuai dengan yang telah terdaftarkan pada form pendaftaran dan diusahakan on kamera Zoom sepanjang acara berlangsung. Peserta dapat mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab. Pertanyaan yang diberikan harus jelas dan tidak boleh mengandung unsur sara. Peserta harap mematikan mikrofon pada saat berlangsungnya acara dan akan dibagikan link Gform untuk presensi di akhir acara. Seperti itu. Terima kasih Dokter atas materi yang sudah diberikan, sangat bermanfaat sekali untuk kita. Semoga materi yang sudah diberikan Dokter bisa menjadi berkah untuk kehidupan kita dan kehidupan yang lainnya juga, Dokter. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua sukses, rajin mencatat setelah ini. Karena materinya menulis, jangan pernah malas mencatat lagi ya. Mungkin demikian, saya pamit. Dr. Romdoni, saya izin pamit. Oke, silakan Dr. Oke, Hani. matur nuwun, terima kasih. Siapa? Dek Rifko sama Razal dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa? Dek Mas Rur ya. Saya izin live. Matur nuwun Dr. Romdoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun sangat Dr. Hani. Sama-sama. Kemudian acara selanjutnya yaitu adalah materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Ahmad Kusnur Romdoni, dokter spesialis telinga hidung tenggorokan kepala leher konsultan FICS. Kepada Dr. Romdoni, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan pada kita semua sehingga pada sore hari ini dapat bertemu pada acara Maperca HMI Komisariat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang kedua, semoga sholawat salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Adik-adik yang saya banggakan, pada sore hari ini mungkin saya tidak akan banyak menampilkan segala sesuatunya, cuman ingin berbagi saja bahwa untuk kalian agar dapat mencapai tujuan atau sesuatu yang kalian harapkan, seperti cita-cita kalian ya gitu, itu harus disiapkan dari sekarang. Artinya bagaimana kalian sekarang sudah masuk di Fakultas Kedokteran, maka silakan untuk membuat rencana dalam sekian tahun pendidikan, saya ini harus selesai pendidikan sampai tahun berapa. Dan ini harus saya isi apa saja. Selain diisi dengan pendidikan formal, maka kalian pun harus mengikuti atau mengisi kemampuan dan kapabilitas skill kalian dengan pendidikan-pendidikan informal. Seperti halnya yang ada di HMI ini. Apa saja yang bisa didapat? Banyak hal. Jadi kalau saya kombinasikan ya dari zaman saya dulu kuliah, saya masuk kuliah itu tahun 1994 ya. Entah itu adik-adik sudah lahir atau belum ya waktu itu. Kemudian saya dulu sekolah di SMA Negeri 5 Surabaya.
kemudian masuk di Fakultas Kedokteran dengan berbagai macam kebingungan karena belum tahu seperti apa, tapi ada satu hal yang membedakan anak SMA dan kuliah. Makanya kalau SMA masih disebut sebagai siswa, sedangkan kalau kuliah disebut sebagai mahasiswa. Apa bedanya? Bedanya adalah pada motivasi dan kemandirian. Saat kalian masih SMA, maka kemandirian itu masih belum begitu menonjol. Meskipun bagi aktivis-aktivis ya yang dulu ikut di semacam OSIS atau apa, itu dari awal pasti sudah bisa membuat semacam perencanaan sendiri. Namun keterlibatan guru, keterlibatan orang tua dan lain-lain itu masih cukup besar. Nah, ini bedanya pada saat kalian menjadi mahasiswa, maka keterlibatan dari guru atau kalau sekarang ini dosen itu sangat kecil. Kecilnya bagaimana? Kalau kalian setelah diajar ya, ada pelajaran entah itu kalau sekarang ya dengan daring ya. Setelah itu ya yang harus meminta untuk mengulang pelajaran tersebut untuk lebih paham ya adik-adik sendiri. Tidak ada dosennya terus teriak-teriak bahwa ayo adik-adik belajar, ini nanti mau ulangan, mau ujian, mau UTS, mau apa, enggak ada. Ya, kalau mungkin zaman SMA masih ada yang oprak-oprak lah istilahnya kayak seperti itu. Kalau sekarang kuliah enggak ada. Kemudian kalian juga mau belajar, mau tidak, mau apa saja, itu terserah. Apalagi sekarang online. Kalian datang masang foto doang tapi enggak ikut kuliahnya ya bisa. Kalian apa saja bisa ya pada situasi seperti ini. Tapi kembali lagi kepada prinsip yang kedua adalah motivasi. Kalau tadi kemandirian, kalian mandiri, cuman kalau motivasinya tidak kuat akan menimbulkan problema yang kedua. Motivasinya tidak kuat akan muncul euforianya saja. Ya kalian masuk FK pasti euforia ya, pasti ada suatu kebanggaan, ketemu teman-teman waktu SMA, cerita di mana kuliahnya, di FK dan lain sebagainya. Dengan kebanggaan-kebanggaannya. Namun itu harus segera dikikis habis dan harus segera pindah ke konsentrasi bahwa sekarang ini sudah menjadi mahasiswa, bukan menjadi siswa lagi. Demikian juga dengan banyaknya waktu yang mungkin zaman dulu masih terbuang atau seolah-olah tidak bermakna, lebih ke arah menghasilkan sesuatu yang kurang bermanfaat, ya habis untuk nongkrong atau apa. Nah sekarang harus mulai berubah. Dengan adanya pandemi, dengan adanya kuliah yang demikian padatnya, maka kalian juga harus mulai bisa mengatur bahwa bagaimana jadwal kuliah yang sepadat ini harus bisa diselesaikan dalam jangka sekian bulan atau sekian minggu hitungannya. Nah, supaya saya tidak sampai mengulang apa yang harus saya lakukan. Jadi saya lebih ke arah mengingatkan kepada adik-adik semua bahwa istilahnya apa ya, shock culture itu jangan lama-lama. Jangan lama-lama shock culture-nya. Ya, saya tahu kalian pasti masih menikmati ya euforia. Euforia itu kebanggaan yang luar biasa. Itu masih kalian nikmati. Nah, di sini saya ingin menyampaikan satu hal sebenarnya, tapi ini enggak usah dengan PowerPoint ya. Jadi satu hal terkait dengan apa yang digagas pada periode kepemimpinan Bapak Dekan yang sekarang, Prof. Bus dan jajarannya, bahwa ada suatu sikap atau suatu nilai yang akan diharapkan kalian miliki, yaitu namanya nilai entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Ya. Entrepreneur itu
Ada yang bisa tahu? Bisa memberi masukan kepada saya? Di antara adik-adik? Entrepreneur itu apa? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Ini tidak ada nilainya ya, saya tidak menilai kalian. Mohon Ada? izin menjawab, Dokter. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Emir Razul Fahrizar. Oke, ya silakan deh, Emir. Mungkin berkaitan dengan kewirausahaan, Dokter. Ya, itu boleh juga artikan demikian. Tapi mungkin ada lagi yang lain ya. Mungkin mau ngasih definisi agak panjang. Ada? Mohon izin dokter, izin menjawab. Ya, silakan. Oke. Mungkin seseorang yang dapat bisa mengembangkan atau berinovasi yang lebih atau selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain. Ya, itu sudah ada kata kunci yang muncul di situ ya. Jadi intinya ada dua hal, ada dua kata kunci di sini ya terkait dengan entrepreneurship. Tadi sudah dikatakan bahwa entrepreneurship itu mirip dengan wirausaha atau semacam bisnis dalam tanda kutip mungkin. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa entrepreneurship di sini adalah suatu kemampuan manusia atau kemampuan kalian sebagai mahasiswa dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif. Ya, tadi sudah disebutkan di Dava bahwa ada beberapa kata kunci sudah muncul tadi ya, inovatif, ya. Terus ini saya tambahkan kreatif. Ya. Berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan sebagai dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, kiat, proses, strategi ya dalam menghadapi tantangan hidup. Itu kalau definisi secara mudahnya. Dengan adanya pemahaman yang seperti itu tadi, maka kami berharap bahwa adik-adik yang ada di Fakultas Kedokteran ini itu dapat menjadi problem solver terhadap permasalahan ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam hal perkuliahan, dalam hal nanti kalau sudah terjun ke masyarakat, ya menjadi orang-orang yang kreatif, yang inovatif dan solutif. Ya. Jadi memiliki suatu pemikiran terobosan, pemikiran maju yang beyond imagination. Ya. Sekarang mungkin tidak ada orang meragukan, wah kalian pasti zamannya sekarang pasti kalau beli apa-apa lewat GoFood, Gojek ya, makanan GoFood atau apalah itu online semuanya. Tapi apakah itu terfikir sekitar 3 atau 5 tahun yang lalu? Tidak ada. Belum ada itu. Nah, terobosan semacam ini layak untuk difikirkan. Nah, kami berharap bahwa dengan adanya semangat yang ditelurkan oleh Bapak Dekan untuk kita semua yang ada di Fakultas Kedokteran ini dapat mengarah kepada suatu perbaikan, sehingga dari ide-ide kalian yang ada di sini sejumlah berapa puluh orang ini, apabila ini nanti dapat menghasilkan beberapa terobosan di antara kalian, ini coba bisa dibayangkan luar biasa nanti ini yang akan muncul. Ya, kita berusaha mengencourage ya, mendorong kalian supaya kalian menjadi orang yang kreatif. Kalau nanti ada sesuatu yang membutuhkan dorongan, membutuhkan suatu diskusi atau tampak ini sesuatu agak tidak dalam tanda kutip agak aneh, itu tidak ada masalah. Memang demikianlah, memang sesuatu itu diawali dengan sesuatu yang aneh dan nanti menjadi biasa. Senior kalian ada yang baru lulus ya, angkatan 2013 atau 2014 itu.
Ada namanya Dr. Riswanda ya. Beliau ini salah satu penggagas adanya mirip dengan Halodoc tapi namanya Alinamed. Nah, Alinamed ini sudah istilahnya didukung oleh banyak perusahaan-perusahaan besar dan sekarang modalnya itu sudah menyentuh hampir 6 miliar lebih itu yang sudah mau memberikan support untuk Dek Riswanda ini. Apakah itu merupakan salah satu anomali sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran? Tidak. Karena sebenarnya kalian di Fakultas Kedokteran ini adalah suatu proses dalam memberikan keilmuan, kompetensi untuk menjadi seorang dokter umum, ya, memberikan transfer knowledge, transfer keilmuan untuk bekal kalian menjadi seorang dokter umum. Dan nanti pada saat menjadi dokter umum, setelah lulus, itu kalian akan menjadi dokter umum yang berpraktek, atau menjadi dokter perusahaan yang hanya di manajerial, atau menjadi seorang wirausahawan yang mainnya di bisnis, atau yang lainnya menjadi seorang birokrat, atau menjadi seorang anggota dewan, atau menjadi yang lainnya lagi, researcher misalkan, itu no problem. Kita mencoba mengenalkan itu semua selama kalian menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Nah, di HMI bagaimana? Dengan adanya niatan bahwa kalian ingin menjadi atau memiliki cita-cita yang sudah kalian tetapkan, maka kami, adik-adik akan diberikan kemampuan tambahan dalam bidang organisasi yang lain. Bagaimana dalam mengembangkan pola pikir, bagaimana dalam mencapai suatu tujuan, bagaimana mengambil atau menyusun langkah-langkah dalam suatu bentuk strategi yang tertuang menjadi suatu hal teknis di lapangan yang harus dilakukan. Nah, pola-pola berpikir yang runtut dan satu demi satu untuk mencapai tujuan ini nanti yang akan banyak didiskusikan di dalam HMI. Dulu waktu sebagai mahasiswa saya sempat menjadi wakil ketua BEM ya di zaman saya dulu. Kemudian setelah itu saya lebih aktif di ekstra kampus. Saya menjadi ketua LKMI. Ya, LKMI itu Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam. Itu sekitar tahun 2000-an. Nah, di sana kita mengelola banyak klinik. Ada klinik dalam kota, klinik luar kota. Saya belajar bagaimana memanage dokter, memanage keuangan. Kemudian sebelumnya itu masih semester pertengahan ya, pertengahan pendidikan, diajari untuk menjadi asisten atau operator sirkumsisi dan hal-hal yang berhubungan dengan pembedahan minor ya. Nah, hal-hal seperti ini seringkali kita tidak mendapatkan pada pendidikan formal kita. Jadi melalui sistem yang berada di ekstra kampus, maka kita bisa memotret melalui HMI itu adalah bagaimana seorang mahasiswa akan berproses menghadapi situasi bangsa dan kemampuannya dalam bidang kesehatan atau dalam bidang kedokteran. Jadi kebangsaan dan kedokteran itu memang harus menjadi sesuatu yang berjalan selaras, serasi, seimbang. Karena tidak mungkin kalian sebagai bagian dari warga negara Indonesia hanya memikirkan nasib kalian sendiri. Tapi mulailah berpikir bahwa sebagai mahasiswa, sekali lagi sebagai mahasiswa ada perubahan yang sangat fundamental bahwa kita melihat seorang mahasiswa itu sebagai agent of change, ya, sebagai agen perubahan. Nah, agen perubahan terkait dengan jiwa-jiwa inovatif, kreatif, tadi pasti muncul sebagai agen perubahan kalian.
Dari situlah kita mencoba melihat perubahan yang seperti apa. Nah, kalau di HMI kita melihat adanya keislaman, kesehatan, kedokteran, dan kebangsaan. Itu kita berpikir dalam setiap diskusi yang kita lakukan. Seperti kita ketahui ya, terkait dengan COVID misalkan, kami dan beberapa alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dengan kawan-kawan saya yang 1 tahun, 2 tahun di atas saya, di bawah saya, kita mencoba membuat aplikasi yang dapat membantu memudahkan rujukan pasien COVID misalkan. Banyak pasien COVID di rumah sakit yang tidak bisa dirujuk karena apa? Karena tidak tahu rumah sakit mana yang sedang kosong ruangan yang diperlukan. Mungkin membutuhkan ruangan ICU, membutuhkan ruangan isolasi, bertekanan negatif, ya. Itu kita tidak tahu. Nah, kita mencoba membuat jaringan, menghubungkan jaringan antar rumah sakit di Jawa Timur. Ya. Kita sebut aplikasi itu sebagai COVID Hub. Nah, dari situlah itu ide-ide itu apa ada di pekerjaan saya sebagai dosen? Tidak ada. Itu adalah suatu ide yang muncul karena melihat adanya fenomena di masyarakat, adanya kesulitan-kesulitan yang timbul akibat adanya COVID ini. Nah, sehingga kami berupaya untuk mengambil satu puzzle atau satu sudut kecil dari problema raksasa COVID ini untuk memberikan solusi terkait dengan rujukan pasien COVID yang ada di Jawa Timur. Saya kira hal-hal itu tidak akan bisa muncul seandainya kita tidak merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kalau saya hanya sebagai bagian dari mahasiswa kedokteran saja atau sebagai fakultas kedokteran saya melihat bahwa sivitas akademika, kawan-kawan saya sehat, tidak ada apa-apa, ya sudah, saya tidak berpikir yang lain. Tapi ini kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bagian dari Jawa Timur, perlu memikirkan, tergerak hati kita untuk memikirkan bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan terkait dengan solusi untuk permasalahan bangsa ini. Saya kira ini semacam prolog dulu ya di awal, sambil nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya kira demikian, Mas Rur. Terima kasih. Baik, Dokter, terima kasih atas materi yang diberikan. Di sini ada beberapa hal yang saya dapatkan tentang materi-materi yang sudah diberikan oleh Dr. Romdoni sendiri. Di sini adalah kalau misal kita sudah mempunyai cita-cita di awal, mempunyai suatu hal yang ingin dicapai, lah bagaimana caranya kita ini biar bisa mencapai suatu cita-cita tersebut. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut. Bagaimana caranya? Dengan cara mengembangkan pola pikir yang runtut, menyusun langkah-langkah teknis yang akan ada di lapangan, dan tentunya adalah mengasah kemampuan-kemampuan di informal itu sendiri. Itu adalah suatu hal yang bisa saya petik dari materi yang sudah diberikan oleh Dr. Romdoni. Kemudian kepada para peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada Dr. Romdoni, dipersilakan raise hand terlebih dahulu, kemudian akan saya arahkan kepada Dr. Romdoni. Dipersilakan untuk bertanya dengan cara raise hand terlebih dahulu. Baik, di sini ada salah satu yang ingin bertanya, Dokter. Monggo kepada Kanda Tidar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kanda Masrur atas kesempatannya untuk bertanya, dan juga kepada Dr. Romdoni untuk materinya yang sangat berguna. Di sini saya mohon izin bertanya, Dokter. Dalam menyusun suatu rencana pendidikan untuk beberapa tahun ke depan, bagaimana cara kita menyusun rencana tersebut agar tetap kokoh dengan mempertimbangkan risiko dan keputusan yang kita ambil saat membuat rencana itu, yang mungkin pada saat itu bersifat kondisional sehingga bisa membuat kita ragu dalam menjalani rencana tersebut. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang cukup sulit ya, karena
bagaimana kita bisa membuat semacam perencanaan pendidikan dan itu memberikan dampak yang sangat luas terkait dengan situasi dan kondisi yang cepat berubah seperti pada saat ini COVID misalnya ya, kita mau memilih offline atau online ya, ini suatu hal yang tidak mudah untuk kita putuskan. Ini sebagai suatu bentuk fenomena yang menurut pemikiran saya atau pemikiran kami, saya sebagai seorang individu tidak akan mungkin bisa memecahkan ini sendirian. Saya akan membentuk tim. Ya. Teamwork ini nanti yang akan membahas, yang akan berdiskusi secara intens, melihat fakta yang ada. Sekali lagi ya, kita mengumpulkan fakta. Sama seperti dokter kan ya, kita melakukan anamnesis, ya keluhan utamanya apa, kemudian keluhan yang lain apa. Ini sama dengan kita mengumpulkan data. Nah, saya pun juga melakukan hal yang sama. Saya tidak melakukan anamnesis, tapi saya melihat di lapangan, melihat ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah yang ada di lapangan, itu yang kita potret. Data-data yang ada, bagaimana jumlah pasien COVID, bagaimana grafiknya. Nah, ini menentukan nanti bagaimana untuk mengambil keputusan. Nah, kalau kita sudah mencoba mengambil keputusan dan kemudian melakukan analisis dari data-data yang ada, kemudian pasti akan ada suatu kesimpulan atau assessment yang arahnya ke arah mana. Nah, dari situlah untuk hal yang tidak terlampau sulit dapat kita putuskan. Tapi kalau hal ini sudah menyangkut dengan satu dan lain hal yang sifatnya sangat kondisional, maka ada satu hal yang, ada satu modal yang kita harus punya, yaitu intuisi. Intuisi ataupun insting ini tidak bisa kalau tidak diasah ya. Artinya kita harus sering melakukan diskusi-diskusi, mengambil keputusan, menjalankan hasil keputusan tadi, kemudian mengevaluasi kembali. Nah, ini kalau kita lakukan sering ya, berulang-ulang, akhirnya kita paham. Saat kita memiliki problem seperti ini dan intuisi kita menyatakan demikian, maka ini adalah satu hal yang layak untuk kita percaya. Meskipun tapi jangan lupa sebelumnya kita harus melakukan analisis yang mendalam ya. Intuisi ini sebagai final untuk memperkuat saja bahwa ini benar atau tidak salah ya gitu. Nah, saya kira demikian deh. Kunci yang pertama itu adalah melakukan observasi, mengumpulkan data dan kemudian menganalisis data dan dari situ kemudian kita ambil suatu kesimpulan sementara dan itu adalah suatu pijakan bagi kami dalam melangkah ke kanan, ke kiri, atau diam. Gitu. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, Dokter. Saya ingin bertanya kepada Kanda Didar, apakah pertanyaannya sudah dijawab atau mungkin ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu? Ya baik, sudah terjawab. Terima kasih Dokter Ramdhani atas jawabannya dan Mas Ro atas kesempatannya untuk bertanya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Kemudian kepada para peserta lain yang ingin bertanya, silahkan untuk present terlebih dahulu. Sambil menunggu resen, jadi bisa kita simpulkan tadi ketika dari pertanyaan Tidar itu, bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pertama adalah dengan cara kita observasi, yaitu dengan membentuk suatu tim, kemudian kita mengumpulkan data-data yang ada, kemudian kita menganalisis dari data-data tersebut secara sementara, kemudian kita mengambil keputusan dan akhirnya mengambil sebuah kesimpulan. Untuk kalau kondisinya adalah kondisi-kondisi yang emang sangat mendesak atau bersifat kondisional, kita bisa menggunakan intuisi-intuisi kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan atau mempertajam intuisi kita lebih banyak untuk berdiskusi dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita sendiri, sehingga dengan cara-cara tersebut intuisi kita akan semakin kuat dan bisa semakin tajam, sehingga untuk permasalahan-permasalahan yang bersifat kondisional pun kita bisa memecahkannya dengan
menggunakan intuisi seperti itu. Ya Mungkin betul, dari saya kira demikian Dek Masrur. Oh, nggih dokter. Ya. Terima kasih kepada Dr. Romdoni atas materi yang sudah diberikan pada sore hari ini. Semoga apa yang yang lainnya lagi? Enggak apa-apa. Dilanjutkan aja. Saya masih ada waktu kok. nggih, baik dokter. Dokter, saya izin membacakan pertanyaannya masuk ke private chat, dokter. Monggo. Di sini ada yang bertanya, dokter, bagaimana gitu peran HMI sendiri dalam menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan kreatif, dokter? Ya, terima kasih. Di HMI itu kita memiliki senior-senior ya. Zaman saya dulu masih seperti adik-adik. Saya punya kakak-kakak yang bisa dimintain pendapat apabila ada sesuatu dan lain hal kesulitan dari saya. Bisa juga saya melihat yang lebih tinggi lagi para alumni ya. Alumni dari Fakultas Kedokteran bagaimana. Dan lebih luas lagi saya pada saat saya sudah pada pendidikan yang sudah hampir lulus, saya aktif di LKMI, ketemu dengan alumni lain yang di luar FK, ya, di luar Fakultas Kedokteran. Ternyata mereka luar biasa. Nah, dengan melihat banyaknya alumni-alumni yang menurut saya mereka itu adalah orang-orang yang sukses, maka di situ saya mencoba untuk berinteraksi dengan beliau-beliau. Nah, ibarat kita ingin menjadi seorang dokter, maka kita harus banyak berinteraksi dengan seorang dokter. Kalau kita masih mahasiswa, berinteraksi dengan dokter. Atau kalau sudah dokter, kita ingin menjadi seorang ahli spesialis apa gitu ya, kita harus banyak berinteraksi dengan beliau juga. Nah, dari situlah saya melihat bahwa dengan kita banyak bertemu dengan orang-orang yang dalam perspektif kita itu menjadi orang sukses, maka kita akan banyak diberikan ide-ide. Nah, suatu ide atau suatu terobosan-terobosan dari beliau yang sudah kita anggap banyak pengalaman dan sukses di bidangnya, ini akan mendorong kita untuk menjadi lebih semangat, untuk lebih kreatif dalam melihat situasi ini, karena kita akan sering berdiskusi dengan orang yang sudah kita anggap sukses. Itu namanya kita mencari role model. Kita jangan salah dalam meletakkan role model ini, orang-orang sukses ini siapa, kita tidak ada masalah untuk bertemu dengan seorang, mungkin kalian masih mahasiswa tapi ingin bertemu dengan seorang inovator, orang yang dokter atau alumni Fakultas Kedokteran UNAIR, silakan. Di bidang satu, di bidang saya, ini ada terkait dengan alumni. Ya. Di situ kalian boleh memanfaatkan seluas-luasnya untuk dapat berdiskusi dengan para alumni kita. Seperti di alumni kita ada Profesor Budi Santoso misalkan ya, terus sekarang menjadi dekan. Ya. Bisa kalian nanti bertanya, apa kesibukannya Prof. Budi? Ternyata Prof. Budi tidak hanya sebagai seorang dekan, tapi beliau seorang entrepreneur juga. Beliau seorang wirausaha. Apa yang beliau geluti saat ini? Beliau seorang owner dari rumah sakit bersalin. Ya. Nah, hal-hal seperti demikian ini dapat menambah informasi dan pasti akan meningkatkan motivasi kalian karena bertemu dengan orang-orang sukses. Kalau nanti ingin yang lain lagi, ada Dr. Sofianto, ya. Beliau seorang ahli bedah saraf yang sangat terkenal di Surabaya, bahkan di Indonesia, sampai ke ASEAN juga. Nah, keahlian beliau ini di mana? Nah, ketemu lagi nanti dengan beliau, berdiskusi lagi. Atau cari lagi alumni yang lain lagi, siapa? Misalkan ini, Ketua ILEK ID yang nanti akan menjadi Ketua ID tahun 2021 ini, Dr. Adib, Muhammad Adib Kumaidi, itu juga alumni Fakultas Kedokteran UNAIR. Kalau kalian ingin mendengar kisah sukses beliau, bisa berdiskusi nanti difasilitasi dari HMI Komisariat. Ya.
hal-hal semacam ini juga sekalian masukan untuk komisariat. Kalian harus bisa melihat atau memandang bagaimana need and demand, kebutuhan dari para kader dan juga apa yang harus kalian bisa penuhi untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan mereka. Jadi need and demand harus ketemu supaya apa? Supaya bisa terjadi interaksi yang saling menguntungkan. Nah, hal-hal semacam ini kalian pelajari nanti pada saat di komisariat. Nah, sekarang yang menjadi komisariat ketuanya adalah Mas Rifko ya. Nanti dari situ Rifko pasti akan belajar ke ketua yang sebelumnya lagi atau ke senior yang lainnya lagi. Nah, hal semacam ini yang namanya keberlanjutan pengkaderan yang memang kita banyak pelajari nanti kalau kita menjadi seorang HMI. Saya kira demikian, Dek Masrur. Oke, dokter. Terima kasih atas jawabannya, dokter. Iya, saya juga mau menyampaikan, Dek Masrur ini ya, yang jadi moderator sore ini pasti kenal siapa beliau, ya kan? Nah, ini ketua terpilih ya, BEM ya. Nah, luar biasa kan? Dari situlah ini sudah bisa melihat bagaimana kiprah dari para anggota HMI saat ini. Monggo, silakan. Dokter, ini kemudian ada salah satu peserta lagi, dokter, yang ingin bertanya, dokter. Oke, silakan. Silakan kepada Kanda Tidar untuk on mic untuk memberikan pertanyaannya kepada Dokter Ramdhani. Saya izin bertanya lagi. Dari penjelasan yang dokter berikan sebelumnya, saya ingin bertanya, dokter, saya pernah membaca dalam suatu artikel tentang inovasi, dan dalam artikel tersebut ada beberapa poin yang menunjuk tentang kendala dalam inovasi. Saya ingin bertanya, sebagai mungkin nanti setelah kita sudah menjadi kader HMI, bagaimana kita dari kader HMI menyikapi beberapa hambatan, bagaimana cara kita sebagai kader HMI memberi kepada masyarakat lingkungan luas tentang inovasi yang mungkin terhambat, baik itu dalam segi mungkin mindset dari lingkungan tersebut, dokter, di mana beberapa lingkungan masyarakat itu masih bergantung kepada sosok yang memiliki intelektual tinggi untuk menciptakan inovasi, dan juga beberapa lingkungan juga masih belum pro terhadap adanya inovasi, dokter, karena hambatan dari sosial dan budayanya. Terima kasih, dokter. Ya, baik. Di sini kita berpikir tentang terobosan inovasi, hal-hal kreatif itu tidak perlu sesuatu yang memang menjadi sesuatu yang besar. Tapi yang harus dipikirkan, ya, saya juga belajar kemarin dari webinar dengan Dr. Kamal Albin Said kemarin itu, bahwa yang beliau lakukan itu sebagai seorang inovator itu adalah melakukan hal yang kecil, tapi memberikan dampak yang besar. Bukan suatu hal yang besar, tapi suatu hal yang kecil. Nah, suatu hal yang kecil itu apa? Kalian sudah pernah baca kan memang bagaimana Dr. Kamal membuat bank sampahnya itu. Ya. Sampah yang dimaksud oleh Dr. Kamal itu untuk apa? Jadi para pemulung yang secara tidak jelas bagaimana kesehatannya itu diperhatikan, tidak tahu kapan dia harus periksa ke dokter dan lain sebagainya, ditanya punya kartu BPJS atau enggak, juga enggak punya. Itu oleh Dr. Kamal mereka dibantu dengan pemulung itu menyetorkan sejumlah hasil pemulungannya itu tadi diterima oleh timnya Dr. Kamal, maka pemulung yang menyetor itu tadi akan didata dan diberikan kartu jaminan kesehatan atau BPJS. Dibayarin dengan dia memulungnya itu tadi. Jadi semakin banyak dia memulung, maka dia mendapat tabungan untuk kartunya itu semakin banyak. Jadi hasil memulungnya tadi itu tidak dirupakan uang,
tapi dirupakan fasilitas seseorang itu mendapatkan fasilitas kesehatan. Jadi kalau dia sakit, dia akan bisa berobat kemanapun, di puskesmas, di rumah sakit, dengan kartu itu tadi. Bayarnya lewat apa? Bayarnya lewat memulung tadi itu. Nah, orang mengambil sampah itu kan tidak akan tidak akan dilawan oleh orang lain. Orang sampah kan dibuang-buang. Iya kan? Sampah dibuang, kemudian oleh pemulung diambil, diberikan ke timnya Dr. Kamal. Oleh timnya Dr. Kamal, sampah itu diolah dan dijual. Meskipun itu dalam tanda kutip hitungannya rugi, tapi Dr. Kamal ternyata bisa menjadikan anggota dari kelompok pemulung di lokasi tersebut untuk memiliki kemampuan atau fasilitas dalam berobat secara paripurna, secara tuntas. Nah, ini suatu hal yang suatu hal yang kecil ya, Dek Tidar. Nah, kita kalau berhadapan dengan dari awal misalkan kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak setuju atau orang-orang yang dalam tanda kutip menghambat, ya tidak apa-apa. Suatu inovasi, suatu perubahan itu pasti ada hambatannya. Itu pasti. Tapi kita juga harus ingat, kita memiliki tim, kita memiliki mentor, kita memiliki kawan. Nah, di HM inilah kita berdiskusi tentang hal tersebut. Ide-ide kreatifmu bisa didiskusikan dengan teman. Kalau tidak merasa temannya kurang mampu, diskusikan dengan yang lebih atas lagi. Nah, nanti akan kita temukan dengan kawan-kawan yang ahli di bidang inkubator bisnis, itu namanya ya, untuk mengawal bagaimana ide kalian tadi untuk menjadi suatu hasil riset, atau kalau sekarang bisa menjadi program, menjadi startup atau yang lainnya, itu akan ada yang membantu. Di UNER ini ada. Dan kebetulan yang membantu itu adalah kader kita juga dari Fakultas Ekonomi, senior saya dari Fakultas Ekonomi. Ya. Banyak sekali yang bisa kami buatkan jaringan dari alumni kalian, alumni kita untuk membantu kalian yang memiliki ide-ide kreatif agar dapat menjadi produk atau dapat diwujudkan menjadi suatu startup atau dan lain-lainnya lah. Begitu. Mungkin ya Rifko, ini ada semacam masukan ya, suatu ide yang memang harus kamu tangkap bahwa ke depan perlu ada pelatihan-pelatihan kreatif terkait hal ini ya. Ya, Dokter siap. Terima kasih juga masukannya teman-teman dan sekalian. Ya, monggo kalau ada yang mau bertanya ini. Baik, Dokter, terima kasih. Kemudian saya kembalikan lagi ke Kanda Tidar, apakah ingin didiskusikan kembali atau bagaimana? Mungkin kalau dari saya mungkin sudah cukup. Terima kasih banyak Dr. Ramdhani atas jawabannya yang sangat membuka pikiran saya, dan terima kasih juga atas kesempatannya untuk bertanya dan mungkin kesempatan kedepannya yang akan diberikan. Terima kasih juga Mas Rul untuk kesempatan. Ya, sama-sama. Dokter, ini ada pesan private chat kepada saya, Dokter, untuk pertanyaan. Izin membacakan ya, Dokter. Permisi, Dokter, mohon izin bertanya. Ada 2 pertanyaan, Dokter. Yang pertanyaan pertama adalah, untuk langkah konkret entrepreneur bisa diaplikasikan dalam kehidupan di mahasiswa ini seperti apa, gitu, Dok? Kemudian yang kedua adalah, bagaimana cara kita untuk meraih karir terbaik di masing-masing bidang dengan memanfaatkan peran alumni di HM ini sendiri, Dokter? Ya, yang pertama dulu ya saya jawab, bagaimana memanfaatkan jiwa entrepreneur ini pada kita menjadi mahasiswa atau kalian menjadi mahasiswa. Saat kalian mengambil satu prinsip di dalam entrepreneurship, yaitu kreatif dan inovatif, maka pada situasi daring yang saat ini merupakan sesuatu hal yang memang betul-betul baru ya, ini
dalam bidang apa ini pembelajaran, pasti akan banyak ide-ide dari kalian yang muncul. Misalkan begini, alangkah mudahnya ya kalau kita belajar anatomi itu tidak hanya melalui buku, tapi saya ingin belajar anatomi itu melalui suatu bentukan 3 dimensi yang saya bisa melihat bentuknya benda begini. Terus kamu memiliki kawan yang mungkin bisa membantu itu. Ya, sehingga akhirnya ada ide gimana kalau saya menggunakan CT scan manusia normal untuk saya wujudkan menjadi bentuk cetak 3D dari anatomi ini sehingga saya bisa belajar anatomi terkait otak dan girus-girusnya menjadi lebih mudah. Misalkan demikian. Itu adalah suatu bentuk pemikiran yang inovatif, kreatif dari kalian. Nah, sehingga apa? Sehingga pada saat kalian nanti itu belajar, itu akan lebih mudah. Kenapa? Kalau selama ini kan belajar anatomi itu menggunakan gambar, jadi kamu sekarang kalian bisa menciptakan bentuk otak sendiri, tapi meskipun dari plastik ya, dari printing, tapi ini 3D printing. Bisa kalian jadikan pembelajaran bersama. Nah, ini kalian mungkin belum pernah terpikir hal demikian. Kalau saya mungkin sudah pernah terpikir, karena apa? Untuk mengajar mahasiswa saya, calon PPDS THT, bagaimana mempelajari terkait dengan tumor, maka saya menggunakan metode tadi. Saat tumor ini memiliki bentuk yang tidak beraturan di dalam rongga kepala atau rongga sinus atau rongga hidung, maka tumornya saja itu bisa saya bentuk. Saya punya kawan di ITS, saya minta untuk memprint dalam bentuk 3D bentuk tumornya saja. Atau dibalik, tumor ini sudah merusak struktur tulang-tulang. Nah, saya minta tolong di print 3D tulang-tulang yang rusak apa saja, sehingga pada saat operasi saya bisa merekonstruksi atau menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk rekonstruksi tulang yang rusak. Nah, itu yang saya sebut sebagai bagaimana kita berinovasi, memaksimalkan jiwa entrepreneur kita di dalam pembelajaran sebagai mahasiswa. Atau kalau saya di dalam proses belajar mengajar, tapi saya sebagai dosen. Demikian. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kita memaksimalkan potensi diri kita? Nah, potensi diri ini memang perlu digali, perlu diajak untuk berkomunikasi diri kalian sendiri. Pernahkah kalian berpikir atau berpikir untuk mengajak bicara diri kalian sendiri? Misalkan pertanyaan yang mudah, saya ini sebenarnya sukanya makanan apa sih gitu? Tapi ditanyakan pada diri kalian sendiri. Saya ini sebenarnya lebih suka belajar daring atau luring sih gitu. Tanya pada diri kalian sendiri. Saya ini sebenarnya kesulitannya belajar daring itu apa sih gitu. Nah, nanti akan ada muncul banyak hal yang akan kalian catat. Kalau sudah berdiskusi atau nama kerennya itu adalah berkontemplasi ya. Kapan sih waktu untuk berdiskusi dengan diri sendiri itu bisa ada? Itu biasanya ya malam hari. Kalau kita sebagai seorang muslim, muslimah, ya saat kita melakukan sholat malam misalkan. Ya, sepertiga malam itu berkontemplasi di sana, menanyakan kepada diri kita sendiri, sebenarnya saya itu apa pengennya, saya itu bagaimana, cita-cita saya itu apa. Itu jawaban itu akan muncul nanti di sana. Kenapa? Karena disitulah suatu pemikiran-pemikiran yang jitu itu biasanya muncul di sana. Nah, hal semacam ini nanti kalau kalian sudah tahu arahnya kemana, maka kami atau kakak-kakak kalian yang akan membantu mengarahkan atau mendorong potensi diri kalian itu menjadi lebih terasa lagi kemana. Misalkan ya, saya lihat misalkan kayak Rifko, Mas Rifko ini lebih condong senang IT misalkan gitu ya. Kenapa? Nah ini kalau dia senang IT, maka saya akan mendorong Mas Rifko nantinya ke depan harus bertemu dengan kawan-kawan saya yang ada di
misalkan di Fakultas Teknik, di ITS yang terkait dengan software-software misalkan. Nanti dia akan lebih banyak ingin menciptakan, saya ingin belajar ini lebih mudah, saya ingin belajar statistik lebih mudah, sekarang sudah banyak softwarenya. Nah sekarang siapa tahu ada software belajar anatomi lebih mudah, belajar faal lebih mudah, dan lain-lain sebagainya. Itu nanti ide-ide kalian itu yang munculkan itu. Banyak sekali sekarang, kalian lihat coba ada, mana ada belajar ilmu bedah lebih mudah, ada softwarenya enggak? Enggak ada, belum ada itu. Belajar ilmu, kalau saya di THT lebih mudah, bagaimana? Dijual enggak ini softwarenya, kita belajar ini bagaimana, ngambil dari literatur, belum ada. Masih banyak sekali yang bisa kalian kembangkan dari situ. Nah, kalau potensi kalian sudah dikenali, maka bisa kami akan membantu melalui network-network yang kita punya. Atau kalau misalkan kalian, saya itu hobinya saya sukanya ilmu penyakit dalam atau saya itu pengen menjadi internis ke depannya karena saya melihat ini banyak kelebihannya, bisa membantu sesama dan lain-lain. Nah, dari situ mulai disiapkan dari sekarang dan kemudian bisa didorong dengan banyak mengikuti seminar-seminar terkait dengan penyakit dalam, banyak menulis. Nah, sekarang menulis, kalau kalian ingin bisa pintar menulis, tadi Dr. Hani sudah banyak menjelaskan bagaimana menulis, bagaimana membagi waktu. Tapi untuk konkretnya, silakan kalian masuk di Lingua misalkan seperti itu ya. Di kampus ada lembaga otonom Lingua. Di sana diajari bagaimana menulis yang baik dan sebagainya. Atau di double dengan yang ingin senang meneliti, menjadi researcher, masuk di Forisma. Nanti akan diasah melalui network yang ada di HMI. Nah, ini suatu kombinasi bagaimana suatu potensi dari adik-adik semua itu bisa didukung dari intrakampus maupun dari ekstra kampus. Gitu. Begitu ya jawaban dari pertanyaan tadi. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir dokter untuk sesi materi yang kedua ini dokter. Ya, sudah ya? Oke, sampun dokter. Ya. Dokter sebelum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan dilanjutkan, Dek Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ramdhani. Dr. Ramdhani meminta izin dokter untuk dokumentasi dokter untuk foto bersama dokter sebelum menutup acara ini dokter. Bagaimana dokter? Kepada teman-teman dari divisi Medcom bisa diambil alih terlebih dahulu. Oke, ini nanti fotonya 3 kali ya, biar semuanya kelihatan. Untuk peserta-peserta yang belum on cam, monggo dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu, agar nanti bisa terlihat semuanya. Oke, ini sudah cukup banyak. Ini nanti fotonya 3 kali ya. Oke, ini yang pertama, 1, 2, 3. Foto yang kedua, 1, 2, 3. Foto yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah Mas Rul. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Ramdhani yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Kemudian saya ingin memberikan beberapa kata dari materi yang sudah dilaksanakan pada Maperca sore hari ini. Jadi kita sebagai mahasiswa pun mempunyai tujuannya masing-masing, mempunyai cita-citanya masing-masing. Bagaimana caranya? Adalah dengan cara mengembangkan diri kita sendiri. Baik itu secara akademik, kita sebagai anak-anak kedokteran, dan
sebagai orang-orang yang bisa mengembangkan skill-skill kita sendiri dengan cara kita bergabung di salah satu organisasi kader yang dimana bisa menumbuhkan rasa kebangsaan, rasa kedokterannya sendiri, dan rasa keislaman itu sendiri. Sehingga akan memunculkan suatu gagasan-gagasan yang kreatif, gagasan-gagasan yang inovatif, dan bisa dan bisa jadi bagian dari agent of change. Bagaimana caranya kita menjadi agent of change itu sendiri untuk bangsa kita, untuk agama kita dengan cara menjadi anggota dari HMI ini sendiri. Bagaimana caranya? Jangan lupa tetap stay tune di WA-nya dan bisa ikut latihan kader HMI Kedokteran Airlangga ini sendiri. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Kepada host. Mohon maaf. Ya, baik, terima kasih Kanda Masrur. Saya ingatkan sekali lagi untuk dimohon kepada peserta, Pak Perca bisa mengisi link absensi pada Zoom chat, pada kolom chat. Terima kasih. Baik, demikian kegiatan Maperca HMI Komisariat Kedokteran Airlangga pada sore hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.